Halo kawan ATM, senang bisa berjumpa teman-teman kembali. Tentunya kabar baik aja ya. Baik, rangkuman film berikut ini masih dilanjutkan Super Sentai, yakni Yakuju Sentai Go Rangers. Go Rangers telah memperoleh batu misterius dan scroll yang memancarkan flux suci. Dari flux itu terdapat tulisan seperti petunjuk bakal hadir anggota Go Rangers baru. Dan ketika totem muncul dari dalam air, sebetulnya totem ini dari wujud apa belum diketahui. Hanya saja ia mengabarkan Go Rangers yang bakal datang kelak adalah dari kekuatan hewan gajah. Apakah dia Go Elephant? Gimana kisah lengkapnya? Ya udah, langsung aja. Ceki-ceki. Go Rangers pun hanya menduga-duga. Beralih ke markas Orc, pantasan Master Suten membuang bola batu tadi. Rupa-rupanya ia amat panas sehingga mampu membakar tangan Suten. Untuk menyenangkan hati Master Suten, Ox satu tanduk harus secepatnya menemukan Ox baru. Lalu muncul Ox Ban. Ia membuat kacau jalanan. Inilah yang dinanti-nantikan Duke Yabaiba dan Susue. Janjinya pada Oxban, bila ia bisa membantu mengalahkan Go Rangers, maka mereka akan membuatkan Oxban jalur balapan yang indah. Oxban pun membuat kekacauan kembali, dengan harapan Go Rangers bakal muncul. Dan emang benar, mereka langsung menyerang Oxban. Tak berapa lama, ada kabar dari Master Suten. Duke Yabaiba harus menemukan batu mistis kembali. Maka Oxban diperintahkan mencari batu itu, tepatnya di selatan. Kebetulan totem yang hendak mencari sendiri keberadaan Go Elephant tiba-tiba keluar dari sarangnya. Ia mencari arah selatan. Hal ini sempat membuat Gauret dan White curiga. Mereka lantas membuntutinya. Dan gak disangka, Tetom amat jago pula. 3 pemuda pengganggunya berhasil dihajar. Sayangnya Oxban berhasil membawanya kabur. Ia menggulung Tetom. Go Rangers pun mengejarnya. Setibanya di depan Duke Yabaiba, Oxban menyerahkan Tetom. Dan gak sengaja pula Tetom keceplosan, bilang kalau dia semacam atasan Go Rangers. Tentu hal ini sangat kebetulan sekali. Duke Susue akan menangkapnya. Tetom bingung, lalu coba kabur. Namun di sana telah banyak Orgetes mengepungnya. Syukur aja Go Yellow datang menyelamatkan dia. Tetom amat berterima kasih. Seterusnya ini jadi urusan Go Rangers. Tetom bak menyaksikan pertarungan dalam game berteriak girang sampai dia terjengkang ketubruk Orgetes. Sakit banget. Namun dari sana justru ia mendapat petunjuk. Go Elephant yang dicari-cari ternyata ada di dalam gunung itu. Tetom kembali melompat-lompat. Sementara itu, Oxban sangat sulit dikalahkan. Senjata tajam milik Go Rangers nggak mempan. Gauret tahu caranya. Maka ia mencoba mengejek Oxban, lalu menghantamkan senjata gopeng pada Oxban. Hasilnya amat menakjubkan. Oxban berhasil terbakar. Meski ia kebal senjata tajam, namun ia nggak kebal terhadap panas, dan akhirnya dia pun modiar. Ketika ia menjadi raksasa, Gouking amat kewalahan melawannya. Bahkan Tetom sempat terlempar diserang oleh Duke Susue. Melihat hal ini, Go White turun membantu Tetom. Dia akan melawan 2 Duke itu. Pintanya, Tetom tetap fokus berdoa agar Go Elephant bisa datang. Lalu tiba-tiba di tangan Tetom, bola batu tadi berubah menjadi permata gajah. Kemudian ia meminta Go White menempelkan permata itu pada pedangnya. Kejadian luar biasa muncul. Dari dalam gunung itu muncul sosok gajah raksasa. Mereka berhasil mendatangkan Go Elephant. Dan dia berpasangan dengan Go White pula. Serudukannya amat dahsyat. Kemudian ia berkolaborasi dengan Gouking dan berubah menjadi cambuk petir, April Cruiser. Sabetannya menamatkan aksi Oxban.
Akhirnya Tetom bisa tertawa bahagia, dan ketika ditanyakan Tetom sudah berapa lama tinggal di Gaurox, seingatnya sekitar 1022 tahun. Luar biasa, masih awet muda. Dan dia tahu dari mana kalau Gao Elephant ada di gunung itu. Dia cuma melihat horoskop di TV tadi. Dikatakan keberuntungannya ada di selatan. Good luck, Tetom. Gao Rangers telah memperoleh ke-6 power animal, Gao Elephant sebagai sekutu, tapi seseorang sangat kesal karena ini, siapa lagi kalau bukan Sutton. Sore ini hari yang damai di kota Dayan, namun tiba-tiba suasana jadi kacau. Sebuah mata mengintai di balik taman. Ok Ungu berhasil membuat wanita-wanita ketakutan, lalu menculiknya. Syukur di depan sana, Gao Rangers datang menghadang. Ok Ungu merasa nggak akan mampu melawan Gao Rangers, ia pilih cari selamat. Dan ternyata dia ini ok spesialis pakaian pengantin. Wanita-wanita yang diculik kemudian diambil saripatinya. Dan ceritanya, Gao Black secara nggak sengaja masuk ke salah satu ruang ganti. Di sana ia berjumpa dengan cewek cantik Shimada. Gao Black pun terpesona sampai nggak ingat makan. I.O cantik mengira Gao Black pengantin prianya sebab ia bertanduk. Hal aneh mulai terkuak. Manajer I.O pun memintanya menyembunyikan tanduk bila acara nanti dimulai. Ada apa ya? Siapa manajer yang galak itu? Di suatu sudut, secara nggak sengaja pula, Gaurat mendengar pembicaraan manajer dengan seseorang. Intinya akan ada sesuatu yang mengejutkan. Tibalah acara penyambutan mempelai. Lalu dari atas turun tangga. Isinya dipastikan itu orc. Gao Rangers pun bersiap-siap, dan ketika disergap, ternyata di dalam tirai itu seorang gadis cantik, bukan orc. Mereka pun minta maaf pada manajer. Dan ketika manajer minta maaf pada mempelai, tiba-tiba pengantin wanita berubah jadi kasar. Ia telah dirasuki gaun pengantin orcs. Gao Rangers berusaha menghentikannya, namun Gao Black yang menyamar jadi pengantin wanita ikutan diculik. Di ruang koleksi culikan, di sana, Gao Black setengah sadar melihat Yamida berbicara dengan pengantin pria. Apa yang dilihatnya sangat mengejutkan. Yamida adalah dalang semua ini. Dengan fantasinya, pengen selalu muda. Dia bekerjasama dengan orc pakaian pengantin menculik wanita-wanita untuk disedot energi vitalnya. Kemudian dipakai buat kecantikan dan awet muda. Ketika hal itu diketahui Gao Black, orc pakaian pengantin sangat murka. Lalu menyerang Gao Black. Namun sihirnya nggak berfungsi pada pria, sedangkan Yamida mendesaknya sesegera mungkin mentransfer energi vital padanya. Akibat kelebihan transfer, Yamida berubah jadi bayi lucu. Gao Black sudah kesel banget pada orang ini, maka dengan gaya petarung sumo, ia mengirim orc pakaian pengantin keluar dinding. Ini jelas orc di belakang kejadian ini. Gao Rangers mengepungnya. Satu tanduk bersaudara ikutan hadir. Mereka akan membantu orc pakaian pengantin. Orc Getters pun disebar. Nggak usah berlama-lama, Gao Rangers segera akses. Jadilah mereka Yajuku Sentai Gao Rangers. Kata terakhir Ox Ungu, ia benar-benar membenci pria. Tentu Ox tanduk satu nggak akan diam saja. Dengan biji Ogre, Ox Ungu berubah jadi raksasa. Lalu Gao Rangers memanggil kekuatan hewan. Penyatuan unsur kekuatan hewan dan manusia membentuk Gao King. Serangan Ox Ungu sempat membuat Gao Rangers bingung. Gao Black siap menyelesaikannya. Maka dengan serangan Double Bison, Ox Ungu pun terjengkang. Gao White mempersiapkan kemunculan Gao Elephant. Maka dengan serangan Elephant Cruiser, Ox Ungu hancur berkeping-keping. Beberapa saat kemudian, Gao Black yang mendapat tongkat sakti Ox Ungu mengembalikan Yamida ke wujud aslinya. Tak luput wanita-wanita koleksi Ox Ungu. Mereka pun kembali normal, dan Gao Black berusaha meyakinkan teman-temannya kalau Yamida nggak bersalah, dia cuma tertipu orcs.
Padahal nggak begitu. Ini semua memang keinginan Yamida. Ia nggak pede dengan umur semakin maju. Menurut Go Black, kecantikan itu bukan karena umur atau penampilan, melainkan hati yang cantik, mencerminkan kecantikan abadi. Yamida adalah orang yang baik, lemah lembut, dan penuh kasih sayang. Yamida pun tersanjung mendengarnya. Dia berharap bisa menikah dengan orang yang kuat seperti Go Black. Go White menyetujui. Namun, beberapa detik kemudian, muncul seseorang memanggil Yamida, dan ia ternyata manajer tadi. Lalu Yamida menyatakan siap menikah dengan manajer. Sudah lama mereka menunda pernikahan, bukan dengan Go Black. Ya ampun. Pernah kan kalian bermimpi buruk? Mimpi terkadang menggambarkan kenyataan yang bakal terjadi. Demikian halnya dengan Go Blue. Ia barusan bermimpi Go King dikalahkan Ox. Ketika hal ini disampaikan pada Tetom, dia membenarkan seperti adanya flux yang sangat kuat. Ox berikut muncul dari lautan. Di tengah laut, beberapa nelayan menyaksikan seberkas warna terang turun ke laut. Go Rangers pun pergi ke lokasi di pelabuhan Nagai. Saat kemudian, seorang bocah melihat penampakan menyeramkan. Dia bernama Oxip, bermata merah menyala. Semula dia nggak mengganggu anak kecil, namun ketika diminta botolnya, dia jadi ngambek. Beruntung Go Rangers ada di dekat situ. Namun, Ox yang satu ini amat jago, bahkan Go Blue bisa dikalahkannya. Dalam halusinasinya, Go Blue kembali dihantui mimpi buruk. Kekalahan Go King dan dirinya dalam mimpi itu terdengar ada yang memintanya menggunakan tombak yang tak terlihat. Go Blue bingung apa yang dimaksud. Ia menanyakan pada Tetom, namun Tetom pun nggak tahu. Go Blue kembali ke dermaga. Di sana, ia berjumpa kembali dengan anak yang kemarin hendak mengambil botol di pundak Oxip. Namanya Tayo. Ia cerita botol itu miliknya, diberikan pada ayahnya sewaktu hendak melaut, dan seharusnya dia sudah kembali hari ini. Namun, ia belum muncul. Tayo khawatir ayahnya kenapa-kenapa. Lalu, tiba-tiba terdengar kabar ada kapal besar mengamuk. Ternyata Oxip. Go Blue pun janji akan mengambil botol itu. Tapi anak lelaki itu nggak yakin, emang dia siapa? Lalu setelah melihat Go Blue Access, ia pun yakin dan memberi semangat pada Go Blue. Tiba-tiba Go Rangers ada yang menyerang. Rupa-rupanya satu tanduk bersaudara yang memboikot. Dia akan membantu Oxip. Orgetes pun muncul. Go Rangers sedikit terhambat untuk mengalahkan Oxip. Bahkan Go Blue nggak bisa mendekatinya. Gimana cara mengambil botol Kaizo? Lalu ia dapat ide. Setelah melihat katrol sebuah alat berat dengan cara melompat lalu terjun menyambar botol, Go Blue sekalian menyabet tanduk Oxip. Oxip pun sempoyongan. Ia jadi lemah. Seterusnya, dengan bersatunya senjata Go Rangers, Oxip pun KO. Namun ketika Oxip berubah jadi raksasa, senjata andalan Elephant Cruiser nggak mempan. Luar biasa. Go Blue merasa keadaan yang dialaminya seperti dalam mimpinya. Ia teringat perkataan tombak terlihat. Apa yang dimaksud? Sesaat kemudian, Tetom mendapatkan kata kuncinya. Yang dimaksud tombak kelihatan adalah power animal lainnya yang terdampar di bumi. Ia adalah jerapah. Dan ia memilih Go Blue sebagai mediasinya. Itulah kenapa dalam mimpinya pikiran Go Blue terhubung dengan power animal ini, Go Girepe. Sekutu baru power animal akhirnya menampakkan bentuk sejati, kemudian bergabung dengan Go King, menjadi kekuatan baru super dahsyat. Semula Oxip mengira tak ada yang mampu menebus perisainya, namun kali ini ia salah, dan ia mengaku kalah. Kemudian Tayo dapat berjumpa kembali dengan ayahnya. Meskipun Go Rangers menghabiskan waktu mereka memerangi Orcs, mereka masih membutuhkan cinta. Awalnya, Go Yellow menemukan dompet, isinya foto seorang gadis. Dugaan Go White itu pasti pacar Go Red, dan ia kepengen juga punya pacar. Go Blue mengajukan diri,
tapi belum memenuhi syarat bagi Gawait. Sebelum ini dibahas, data mengabarkan Plug Squad muncul di Tokyo Metropolis. Go Rangers harus menyelidikinya. Kebetulan itu daerah kelahiran Gowred, maka dia dan Gawait pergi ke sana. Di tengah kekacauan lalu lintas, tiba-tiba seseorang mengenal Gowred. Ternyata nama Gowred adalah Dr. Kakeru. Wanita itu salah seorang customernya, dan kekacauan itu disebabkan Ox Signal. Dia bisa membuat lampu rambu nggak karuan. Berakibat seperti ini. Gowred dan Gawait sempat terkena serangannya. Lalu dua bersaudara tanduk satu muncul. Shue memotivasi Ox Signal. Bila dapat mengalahkan Go Rangers, ia bisa minta apa saja. Ox Signal tambah bersemangat. Ia akan menunjukkan kemampuan lampu-lampu signalnya. Yang hijau bisa menghapus pikiran. Gowred langsung nggak ingat apa-apa. Bahkan nggak kenal dengan Gawait. Lalu dengan signal merah, terjadi ledakan. Kata Shue, sungguh makhluk ini amat berguna. Pindah ke tiga Go Rangers, mereka masih mencari-cari teman-temannya. Kemudian mereka menemukan Gawait di balik taman. Namun, Gowred nggak ada. Ada banyak sekali ketika titik balik dalam kehidupan dapat terjadi. Tampak Gowred mengapung di permukaan air. Apa yang terjadi pada Gowred? Lalu, seorang wanita berjalan membawa seekor anjing. Kemudian, anjing tersebut berlari ke arah sungai. Dan ia menemukan Gowred. Wanita ini adalah Misaki. Mungkin pacarnya Gowred, persis seperti foto yang ada di dompet Gowred. Lantas, Gowred dibawa ke rumah Misaki. Ayah Misaki mengatakan, ia telah menghilang selama 2 bulan. Namun, Gowred nggak ingat apa yang terjadi. Sementara itu, Gawait merasa bersalah atas hilangnya Gowred. Besok, ia akan mencari tahu di mana Gowred. Pertama, ia pergi ke toko buah yang kemarin Gowred datangi. Lalu dari sana terdengar kabar, Dr. Kakure telah kembali. Gawait pun mengikuti wanita itu. Hanya saja banyak sekali orc berkumpul. Lalu nggak sengaja, lewat pintu samping ia melihat Gowred. Gawait amat senang bisa melihat Gowred kembali. Namun sedetik kemudian, senyumnya jadi hambar. Manakala Misaki memakaikan baju praktek pada Gowred, ia pun jadi galau. Parahnya juga, semenjak Dr. Kakure kembali, pasien jadi ramai. Mereka semua panas berat dengan Dr. Kakeru. Karena ia memang lembut pada semua binatang kesayangan pasiennya. Dan yang pasti, tak lama kemudian teman Gowred datang. Atas info dari Gawait, mereka semua merasa senang. Arti Gowred selamat. Ketika mereka hendak menemui Gowred, ditahan Gawait. Ia cerita apa yang terjadi pada Gowred. シグナルオルブに記憶を奪われたの。